kita ada di tempat yang beda lagi. Kita Dimana? lagi ada di tempat special guest kita. Boleh dong perkenalkan lagi. Ya, guys, nama saya Giorgio. Saya punya bengkel Krieger Auto Losungan. Lokasinya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, di Ruko Kirana A11 nomor 19. Wih, langsung datang. Datengin aja kita ngobrol. Jangan datang doang, bawa mobil lah ya. Kalau datang sini, gue bingung sih, datang doang. Oh, mobil mana ya? Oh, enggak, datang doang, pulang lagi. Kalau datang doang, saya mau ngecek di tambah. Oke. Ya, apa ya? Oke, jadi boleh dong kalau diceritain journey-nya membuat bisnis si Krieger ini kok. Oke. Jadi asal usul mulai bisnis ini was karena strange. Sebenarnya kalau misalnya orang mulai bisnis kan, biasanya mereka tuh milih komoditas, usaha-usaha yang mungkin cuma kecil per sale-nya, tapi selalu ada customer-nya, kayak toko bangunan yang sebelah, barbershop, whatever, ya misalnya, kata gitulah ya. Nah, for some reason dulu safety net gue pilih bengkel. Karena kebetulan waktu itu I have some money leftover yang gue save up, yang gue kumpulin dari kerjaan sebelum gue, dan kebetulan ada ruko nih, nggak kepake rukonya, ya kan, sama keluarga gue. Gue bangun, renovasi semua, soalnya kondisi ini sebelum mulai terbengkalai banget kondisinya, berhancur, ya kan. Walls is black mold in the walls, ini lantai juga bukan kayak gini, dan plafon juga masih plafon yang bukan gabus, apa sih, you know the popcorn, kayak triplek gitu ya, gitulah ya, kayak popcorn ceiling whatever. Nah, you know what I'm talking about, right? Nah, ya betul, masih tipe yang masih kasih kanker, bener. Nah, itu gua rombak semua kecuali tripleknya, soalnya back then gue pikir buat apa, masih oke lah, kan. Nah, gue dikenalin sama bokap gue ke temennya dia. Temennya dia kan kebetulan ketemunya ini aneh juga sih tuh ketemunya. Jadi tuh gue lagi ke PI, kalau nggak salah itu ke PI deh, ya kan. Mau ketemu bokap gue, kebetulan gue lagi di area situ lah ya. Nah, habis itu udah tuh pas duduk ada temannya bokap gue ini. Dia ternyata udah jalanin bengkel jauh lebih lama sebelum gue. Nah, sudah tuh kita partnership di situ. Partnership karena gue punya tempat, dia punya nama, ya udah jadilah bengkel sebelumnya, ya kan. Nah, berjalannya waktu ada beberapa hiccups yang bisa gue bilang ya. Jadi tuh pernah ada kejadian di tempat ini tahun kemarin, toren gue pecah. Air 200 liter turun semua, ini hancur semua dari atas ke bawah. Waterfall ya. Ya hancur semua, hancur kan. Untungnya nggak ada mobil customer waktu itu. Ya kan. Jadi for a while gua nge-coating mobil di garasi gua. Jadi ke sini gua pindahin semua ke sana, ya kan. Gua pose mobil di garasi, coating di garasi gua juga, ya kan. Hubungin renov semua nih. Renov ulang lagi. Sudah balik lagi sini, and ya udah jalanin aja soal ininya. Recently ya gue pecah kongsi sama partner gue ini, ya kan. Alasannya ya I won't get into it too much, tapi intinya I want to start my own name aja gitu. Other reasons. Gue mau have something I can call my own, ya kan. Dan I like getting experimental sebenarnya kan. Jadi gue mau nyoba obat baru, teknik baru, baru. Pokoknya yang bisa improve customer quality dari sisi guanya. Customer satisfaction dari sisi guanya, ya kan. Nah, jadilah Krieger ini. Dan ini belum lama buka sih sebenarnya kalau Krieger ya. Kalau bengkel gue udah buka setahun sebenarnya. Tapi kalau Krieger ini gue baru buka sekitar tanggal 20 bulan kemarin. Juni 20. Berarti waktu itu pertama kali ketemu si partnernya ini baru tahun lalu banget. Akhir 2024. Ya, akhir 2024. Tahun, iya. Ya, secara total hampir mau 2 tahun lah ya. 2 tahun, betul. Buat pengalaman keluarga sendiri. Iya. Tapi sebelumnya tuh memang, this is your first business atau udah pernah? This is technically my first business ya, my business pertama ya. Before this, I kerja proyek-proyek gitu. Jadi kayak nggak pernah have, kayak bisnis kan, it's something you grow ya. Kalau proyek something you do, perbedaannya. Jadi it's a whole new experience for me. Tapi ya itu mempelajari bisnis ini apalagi bengkel, itu tuh benar-benar susah. Awal-awalnya, lu nggak bisa masuk bengkel tanpa
ada knowledge sama sekali, ngerti gue? Lu nggak bisa nih, oh gue mau buka bengkel hari ini langsung buka aja, nggak bisa. Karena kan yang lu main di sini mobil-mobil orang nih, ya kan? Ya. Ngeri, cat botak, mungkin ada yang rusak, ada yang patah, ya kan? Jadi harus tekniknya harus dipelajarin dulu. Jadi kalau emang mau mulai bisnis seperti ini, lu harus ya mau nggak mau harus tag along atau nggak harus ada konsultan yang benar-benar ngerti dulu, ngerti gue? Nah, lu bangun pelan-pelan di situ. Nggak bisa lu masuk. Oh ya, one day gue bangun, gue mau buka bisnis bengkel aja kayak gitu. So, funnily enough, sebelum gue ketemu sebelum ketemu partner yang lama gue di approach sama salah satu teman gue. Oke. Dia mau buka bengkel coating PPF detailing juga sama kayak gini. Oh, oke. Tapi dia juga belum pernah masalahnya. Jadi it's like the blind leading the blind. We're not really sure like if it's gonna work out, ya kan? Iya. Ya kan? So jadi gue I might hold off on it, dan it's like apa ya? Kayak almost like coincidence or like divine intervention or whatever. Nah, seminggu setelah gue realize ini nggak bisa bengkelnya, baru gue ketemu sama partner gue yang selama gitu. Langsung mulailah journey gue dari situ. Oke. Kenapa namanya Krieger? Soalnya tadi lihat di Google Maps kok agak ini nyebutnya apa ya? Krieger ya kan. Nah, ini Trigger. Krieger. Apa nih? Namanya datang dari mana? Jadi gini, ya kan? Krieger itu artinya warrior in German. Oke. Ya kan? In German. In German artinya warrior, Krieger. Autolösungen means auto solutions. Oke. Ya kan? Kebanyakan bengkel polish detailing PPF sekarang ya, itu ya name-nya itu something to do with shine or gloss, whatever, ya. For me, karena gue masih PPF coating detailing dan polish. However, I partnered up with more people, ya kan, yang punya bengkel-bengkel lain, biar supaya gue bisa provide customer gue service yang lebih dari just polish, wrapping, PPF. Jadi kayak body repair bisa gue, audio bisa ngurusin, dan mesin juga bisa gue ngurusin. Tapi the thing is, right, ada cardinal rule dalam perbengkelan, itu lu nggak boleh campur yang kotor sama yang bersih. Okay. Mesin kan kotor, nggak bisa campur sama yang bersih. Kalau campur begitu, suka ya quality affects the other lah ya. Makanya kalau mau polish coating di sini, ya kan, kalau misalnya mau mesin, gue bawa mobil itu ke bengkel partner gue. Jadi terpisah gitu. The bengkel I'm partner up with, ya kan. Jadi Krieger warrior, warrior auto solutions. What does a warrior do? Fight. Exactly, right? I fight for your car, ya kan, to get it back in shape. I know it's a bit like, like too nuanced or whatever the hell, ya kan. Tapi the truth is ya juga ya, part of the truth, karya anak magang gue namanya Abel, dia nanya, nama bengkel kita apa ya? Top of my head is like, Krieger sounds hard. Yeah, let's go to Krieger. and then now I'm trying to find a reason why the name is that, and realize pas abis gue tarik ulur dikit kayak, tarik benang, make sense juga namanya Warrior Auto Solutions. I fight for my customers, whatever you want, I'll try my best to provide it, ya kan? Gitu jadinya. Jadi dapat namanya itu agak kayak iseng dulu ya. Awal iseng, I was like, what's the name that sounds the hardest? It's like, Krieger, Medusa, like, and then like, and all these like weird Greek mythological creatures, and abis itu gue realize kayak ribet deh, orang Indo nggak susah ngomong. Kriegernya susah sebenarnya ngomong ya kan. Betul. Tapi I don't know why itu nama yang paling stick sama gue aja, kayak Krieger, warrior, fight for it. Hah? Memorable. Berarti penting itu bikin nama memorable. Nama memorable penting banget sebenarnya. So kalau gue gitu, gue orangnya I'm a fighter. I'll try my best at everything gitu ya. Whatever you need me to do, I will do it for you, for the sake of you, ya kan? I feel that personality kind of reflects in the name also Krieger, gitu. What makes Krieger ini benar-benar beda dari other workshop gitu ya? Soalnya kayak semua workshop juga akan bilang, it's the best. We want the best they're for the best, you yeah, gitu. The best, yeah. Well, I personally, I show it. Okay. Gue show it, ya kan? Nah, I take a page out of like the Japanese people's way of like cara mereka give service, kasih service, customer service ya. Jadi gue tuh tipe orang kayak misalnya kayak kemarin ada customer gue kan, dia bilang, bisa nggak tolong ambil mobil, ya kan? Di mana? BSD. Ya udah gue ambil sekarang. I drove all the way to BSD, pick up his car, bring it back here, fix it up. I drop it back off like a while later. Jadi I'm willing to go the extra mile lah. Misalnya, ya biasanya kan kalau pick up, paling pick up daerah sini doang atau mana. Kalau lu ke BSD gue jabanin,
for you, for my customers. Ya, dan sini juga banyak sekarang customer gue yang kayak, kok gue ini nih mau polis mobil tapi nggak sempet. Ya udah saya datang jemput, ambil mobil, ambil bawa sini, betulin, rapiin, and then also like I know what they want, ya kan? Karena setiap customer beda. Ada customer yang mau mobilnya begini, ada customer mobil begitu, ya kan? I tend to figure out what they want and fokus that. Misalnya ada customer yang lebih fokus mobilnya itu polisannya clarity, ya kan, lebih bening, ya kan? Ya udah, gue bikin polisan clarity just for them, gitu. Gue nanya dulu pasti, mobilnya white look atau clarity polisannya, ya kan? Once I figure that out, nah, gue terapkan ke mobil mereka. Dan kadang juga ada banyak customer ya yang datang ke gue itu bilang kayak, gue mau modif mobil, I want to modify my car, ya kan? Tapi gue nggak ada arahan. Ya udah, leave it up to me. I'll help guide you through it gitu personally. Ya kan? Sampai recently gue ada customer, ya kan, dia kontak gue nih. I think like it was like 2 months ago maybe, 2 bulan lalu. Dia bilang, kok mau masukin mobil J5, JQ, ya kan. Nah ini aku mau two-tone, mau mau coating, mau two-tone ya. Aku bilang, oh boleh om, kapan masukin? Nah masalahnya mobilnya belum datang, salesnya lama. Gue datangnya salesnya ke Sunter. Ini customer saya, ini belum ada data, ini gue bilang sama mereka kan, ini om saya, mobilnya kok lama banget datangnya ya, kesel gue dapat dari customer gue kan, ya gue kejar salesnya, dia lebih cepat jadi ya. Wow, segitunya ya? Exactly, yes, I fight for it, you know what I'm saying? Ya kan? Cocok nih namanya trigger. Iya. Lagi bengkel mana lagi bakal kayak, oh ya lu mobil gue telat nih datangnya nih, bisa tolong bantu nggak? Mind you, this is a guy I never met before, ya kan? Tapi si om ini, gue ke Jeko Sunter, ya kan? Si om ini nih mobilnya lama nih, bisa nggak dicepetin gitu, nggak macem, ya kan? Tolonglah bantulah. Soalnya aku bisa ntar ini kasih sedikit, ya udah, I handle for him gitu for some reason. I don't know what compel me to do it, I just do it. Cuman, oke, gini, kalau misalnya for consultations, oke lah, emang si customer itu selayaknya mendapatkan guidance dari you gitu. Yeah. Tapi in terms of jemput-jemput mobil and then sampai talk to the sales, how do you calculate the cost gitu ya? I don't. We're talking about business ya, Yeah. pasti ada cost yang keluar kalau Ada misalnya cost yang you do that. in my mind it's just energy. It's just energy for me. As long as I still have it, I'll do it, gitu ya. Dan gini lagi kalau ngomongin cost, oke, transport cost. Kan gue baru beli mobil listrik kan, it's pretty cheap, ya kan? Iya. Bensin sana juga, ya kan? Iya, jadi So, Ini agak beda ya guys. masih termasuk Ini business ownernya agak beda. ya, masih termasuk expense. tapi expense palingan cuma goceng buat bolak-balik ke Sunter, ya udahlah, ya kan? Kalau ke BSD mungkin ya 20.000 lah, maybe lah. In listrik ya udah, fuck it, I'll do it, ya kan? Maybe like 40 dengan ini. Tapi kalau misalnya kayak jemput mobil jauh kayak BSD gitu, pasti gue bilang, kamu bisa tolong nggak kasih dikit buat flashnya, that's it, yang gue minta. Jadi mostly expense yang gue keluarin is just energy sih sebenarnya, and effort. Ini kan sekarang skalanya masih, ya I'd say small to mid lah. Let's say kalau misalnya Koko ini udah corporate gitu, udah banyak gede. banget mobil. Yeah. Gimana tuh untuk maintain the Same fighting spirit ya. Mostly yang in my head right now ya, I would dalam posisi seperti itu, di mana udah corporate, I'd hire more people yang punya kemampuan yang bisa nyamain gue lah umpamanya, ya kan? The same spirit of fighting for the customers as I do, ya kan? Nah, of course ya bisa nyetir, bisa jago marketing, ya kan? Dan bisa comfort the customers when they have certain keluhan seperti itu. Tapi for now, I thought about it, right? I would like this place to grow, tapi I wouldn't really want it to be too corporate. Karena this is a passion for me. It's more than just a work. Okay. Dan I know once you scale up seperti itu, lu nggak bisa maintain the same quality of service seperti as you used to, karena you're more focused, ya kan? Betul. I kind of want to remain in that space of focus. Jadi kayak I want to grow, tapi nggak sampai segede gimana. Oh, gue mau intinya fokus gue tuh gue mau orang tahu, ya kan? Lu datang ke gue, you get the best service possible. That's it. Ya. Bukannya kayak ini tempatnya paling gede atau bisa market share paling gede. No, just my focus is like I want to provide the best with what I have for whom comes to me gitu.
Wow. Ya. Idealis banget ya. Idealis, gue idealis orang ya. Customer number one. Customer Customer number number one, one. cuan nomor 2. Cuan nomor 2 sih sebenarnya, customer nomor 1. Wow. Karena dengan lu taruh customer nomor 1 pasti cuan datang. Itu aja. Sure. Orang punya toko. They make their money itu kayak Tanah Abang atau mungkin daerah toko-toko. Jadi mereka master negotiation. Ya kan, imagine kayak orang kayak om-om datang ya, who's been running a shop his whole life, and then I have to get into a negotiation competition with him. Yaudah, for you I'll give this, for you I'll give this. Kurang dikit, kira gue balik ke sini deh. Jadi battle lu di sini tuh bukan sama kompetitor lain, sama customer sih sebenarnya sih kalau hitung ya. So it's like what's the value you can provide for them gitu. Jadi every single sales itu it's a active pitching on steroids basically around here. Itu. Nego apa yang paling sadis Koko pernah dapat dari customer? Minta poles 500.000. Wow, keterlaluan Anda. Poles aja sendiri di rumah. Gue diem, gue udah gak bisa ngomong banyak dong. Gue keluar HP gue. Om mau lihat gak poles 500.000 kayak gimana? Soalnya ada pernah masuk ke mobil gue, jadi dulu dia tuh masuk poles di Bekasi, 500.000, hancur, babak belur, masuk ke sini, harus gue wet sanding satu mobil. Yeah. Karena apa kayak obat, I don't know, nggak tahu obat yang dipakai apa, tapi udah nyerap ke dalam pernis gitu, dia harus gue amplas, harus gue wet sanding. Nih om kayak gini om 500.000. Ya kalau om mau sih nggak silakan. Ya kan, tapi kalau aku sih ya ada standar, ada harga, ada kualitas kalau aku. Standar aku di sini. Masih sabar ya nanggapinnya. Iya, banyak customer kan kayak kayak misalnya ada pernah mobil customer gua datang sini kan. Dia itu I think she went out partying with her friends last night and salah satu dari mereka muntahin mobilnya ya kan. Masuk sini minta detailing. Gua bilang the best I can do harganya itu mesti gua charge like 1.5 maybe for that kind of thing. It's 1.2. Dia minta 800.000, 7.000 around that price range saya. Gue bilang, jujur tante, ini nggak bisa. Hargaku di sini, tapi aku bisa tentuin nggak bakal bau lagi. Udah gitu aja. Oh ya udah, ya kan? Kerjain, hilang baunya. Customer banget datang, gue bilang, ini tante. Sampai anakku ngomong, udah nggak bau lagi, udah nggak bau lagi. Ya gitu Ci. Sama aku ada harga, ada kualitas. Standar aku di sini. Biasanya kalau aku udah bilang net, memang segitu net. Udah. So I do it, so I prove it's worth it gitu ya. Gitu. Walaupun negonya sadis masih Nego sadis, tapi gue kayak ya, lu masih customer, lu masih raja, jadi gue harus ingin lu. Tapi gue butuh lu nyadar nih, it's impossible to work at that level. Iya. Kasarnya lu sadar diri lu, Iya. gila. It's impossible to work at that level, ya kan? Lu harus tahu nih, ya kan? Iya, mas ada poles 500.000, ada yang minta bersihin muntah 700.000, ada yang minta bersihin mobil banjir 1 juta doang. Wah, Gue mikir ini. kayak what the Banjir. fuck man? Hah? Bersihin mobil. Banjir, bekas banjir. Lu itu sih yang pas tahun kemarin tuh pas banjir parah tuh di Bekasi. Iya. Itu kebanjiran mobilnya sampai tenggelam sampai mas ini kan bisa sejok ya. Karena sampai sini. Sampai sini yang joknya. Wow. Jamuran dari karpet jamuran, jok jamuran, depan belakang jok depan belakang jamuran, bagasi jamuran. Dia cuma mau 1 juta. Buat bersih mobil Di ini. luar dari itu mobilnya sampai sini gimana? Masih nyala? Never came. Gue bilang minimal kalau ini 2,5 om kalau mobil banjir, jujur aja. Dan itu 2,5 tuh udah murah banget buat mobil banjir. Dan dia mau 1 juta. Gue bilang, ya harga aku net segitu sih om. Udah, gue diemin aja, nggak pernah datang. Ya udah, gue asumsi. Oke. Karena kalau mobil banjir harus dibongkar semua, harus angkat karpet segala macam. Mesin juga bongkar kan? Iya. Masih oke kalau misalnya jamurnya masih jamurnya cuma segini nih kebanjirannya. Iya. Ini kebanjirannya segini. Ya kan? Just I don't know like Oke. I clean up a lot of shit in the car like Kalau yang aku send Koko gimana tuh? Yang tanah semua. itu 6 juta sih kok baru kerjain. Jujur aja. 6 juta Karena masih bau murah, tanah masih murah. masih murah sebenarnya. Kamu harus lihat nanti ya, I show you. Itu satu mobil bener-bener full tanah Fullnya tebal tanah. segini nih. Ini kita tunjukin. Nah, gini. Nah, iya, tunjukin. Itu gini, itu tanah kan. Iya. Kalau tanah selama tanahnya masih kering-kering bukan lumpur ya, masih oke. Kalau lumpur itu gue udah pusing tuh jelasin gimana. Karena pasti bau, masih ada bau tanah tersisa. Tapi minimal bersih lah minimal.
Ya, I don't know. At that point like kiloin lah, I don't know. Kalau yang si Vera kirim kemarin ya, kan kiloin lah. Itu parah Kalau sih. bisa bener itu semua nggak cuma tanah tapi lumpur ya kiloin lah. Just or like buy a new interior completely. Oh ya, speaking of which, gue juga bisa reupholster interior. Gue ada partnership juga sama orang yang, kayak misalnya kemarin ada customer kan, setirnya itu rontok semua, gue buka, gue kirim, reupholster semua, gue pasang lagi. Dash retak juga bisa gue sebetulin dash retak. Nggak itu, jadi kayak lu kalau buka bengkel di Kelapa Gading itu lebih kayak simbiosis sama bengkel lain, nggak saling nyenggol. Lu bakal disenggol sama customer soalnya, dan mereka semua udah pernah tahu, ngerti dia kayak gue nggak perlu nyenggol lu, gue udah pusing sama customer gue sendiri, ngapain gue nyenggol lu gitu. Kalau orang sini mikir gitu pasti, kalau yang punya bengkel, punya toko segala macem. Gimana cara Koko mainin promonya nih? Ini pasti kan yang strategize, iya dong, Iya. for the finance. Iya. Not gonna lie. Gue kan suka main haji gila sih. Gimana? Gue suka main haji gila kadang. Apa tuh haji gila? Jadi kayak New terms. misalnya ya, Oke. poles, interdetail segala macam itu 1.9 kan. I'm like, fuck it. I'll do it on cost. I feel like it. Gue mau bikin gue rame. 950. 50%. 50%. Oh, oke. Jadi kayak ya masih ada margin tapi tipis banget margin gue di situ. Tapi I'm like, ya udahlah. For the love of the game, ya kan, daripada orang gua nganggur. Ya udah, gue buka harga murah gitu. Tapi gue cuma berapa lama ntar gue tutup lagi, seri biasa lagi. Jadi it's like apa ya? Cuman gertakan ya. Kalau misalnya promo-promo tuh lebih gertakan buat gue. Biar orang pada tahu dulu. Biar orang pada tahu datang, ya kan? Karena kan, like I said, kan gue pernah ngomong sama di salah satu interview gue pernah lakuin dulu kan. You have to give 110% to the people who give you a shot. And if no one's willing to give you a shot, you have to make your own shot from them gitu. Banting harga jedar, masuk kerjain, mereka suka, berikutnya ya udah full price bayarnya. Orang kabar itu fair. Mereka pasti mobil pertama mereka minta paling murah. Tapi kalau hasil lu bagus, berikutnya lu kasih harga berapa pun diain sama mereka. Itu rasionya, let's say nih ya, yang masuk 20 mobil, karena Koko kasih diskon 50%. Rasio mereka baliknya itu seberapa? Maksudnya gimana? 50 mobil yang masuk? Let's say 20 mobil. 20 mobil nih. ya, 20 mobil. Karena mereka masuknya gara-gara ke-trigger diskon Trigger 50%. gitu, ya. Ya, I would say ada 10 lah. 10. Wow, Masih 50% itu bagus. bagus Iya, banget iya. loh. Iya. Itu soal orang sini, menurut gua orang sini walaupun gue sadis fair, mereka fair. Gua bilang. Kemarin baru buka ini gua ngerjain mobil Pajero hitam kan. Itu nego sedikit, ya nggak sadis sih, nego itu wajar negonya kan. Nego wajar, ya kan. Hasil bagus. Langsung nggak nyampe berapa hari kemudian dimasukin mobil kedua aja dia. Gua sebut harga segini, diiyain sama dia. Kenapa dia tahu kerja gua bagus? Orang di fair sini, menurut gua. Karena nggak ada orang nego sadis terus dia datang tiba-tiba Porsche. Apa? Orang nego sadis, Ya. tiba-tiba yang datang Porsche. I can't say much about that one. Tapi ada some circumstance di mana kayak that kind of happen, tapi mobil baru sih, bukan kayak yang sampai level Porsche gitu, ya kan? Sama, ada lagi satu. Customer lama gua, and gua udah anggapnya kayak teman keluarga at this point. Karena dia tetangganya oma gua kan. Ya awalnya gua sadis, lumayan sadis. Tapi abis kelar satu disuka 5 mobil dimasukin sama dia langsung. Damn. Wow. Tapi harganya segitu semua. Okay. Tapi 5 mobil langsung teret, ya kan? Dan itu yang salah satu orang yang kasih gua shot pas gua bener-bener lagi mulai. Makanya sampai sekarang dia nelfon apa, gua iyain. Kemarin mobil dia belum lama ke taman jogging Baret kan. It's Sunday morning, man. I'm not supposed to be open. I open it for them. Gua buka, masuk aja tante. Gua polesin dikit baretannya. Udah cabut lagi. Berarti kayak gitu ya, trik Iya. untuk acquire new customers Iya. di area Kelapa Gading. I'd say Kelapa Kelapa Gading. Gading, Ya. karena mereka tuh tipenya tuh bener-bener trust base. Mereka udah percaya sama lu, mereka nggak malas nyari tempat lain. Oh ini boleh nggak ini kayak full detailing 200.000? Poles exterior gue kasih gratis, tapi kalau full detailing, I don't think so, man. I seen the interior. Poles luar masih bisa lah, gue kasih bonus lah, free. Gua Detailing kasih. mesin, detailing interior. Itu nambah. Oh, The mesin dan interior itu nambah, exterior oke lah. 250.000. 250.000. Oke. I'll give you a thing ya.
Lu ada berapa mobil Jakarta sekarang? Just Two. Tuh. Ini gue detailing gratis. Mobil berikutnya full price quoting. damn, Mana? mobil satunya wassalam sih. Justru ya si Pinky itu bersih karena Iya. aku yang pakai. Tapi kalau quoting harus gue lepas tuh kayaknya tuh ininya. Stikernya nggak bisa ya. Oh iya ya, Iya. jangan. Itu Mending mah gua- detailing Mending gue aja detailing, paling. mending gue detailing tinggi. Ini gue ini gue quoting. Tapi I don't know if it's gonna help much, but then it's still gonna help much. It's still gonna help much. You know, it's still Ju- okay. Kalau eksteriornya masih oke. Interiornya yang Kamu harus lihat gua interior. Buka dikit langsung. demak, kecoa, poop, just Demak. What the fuck is demak? oh lu kata demak Apa? demak apa kia ya? Oh. Tapi it's an old saying. Ada kalau saya kayak lu pada ngomongnya bersin pasti kan? Iya. Gua ngomong bangkis gua. Oh bangkis, I Iya, ngerti. karyawan gua yang hatinya lagi itu dia bilang, ah bangkis lu apa bangkis? Ya bangkis, ya hacu. Oh bersin maksud lu? Who the fuck says bersin? Who says bangkis? Ya karena I don't know, maybe like karena I'm way older. I'm angst. Gua mulai I'm like starting to get into angst status, so I'm like ya. Gimana cara keep mobil itu bersih? Kalau misalnya mobil itu kepaksa harus parkir di luar, sama dipakai tiap hari. Bersih ya. Di luar tiap hari. I would say Pakai. parkir paling aman sebenarnya parkir bawah pohon. Kenapa? Kalau lu parkir di luar, sorot matahari, dia suka letak. Kalau parkir bawah pohon paling getah paling ya. Tapi setiap hari lu harus bilas saya pakai air. Kita dikit bilas, kita dikit bilas. Tapi I would say di bawah pohon aja. Kalau misalnya dipakai tiap hari. Kalau kena matahari, catnya rusak ya? Panas kikis, bener. Kikis. Si Abel punya Agia, Hah? atapnya itu like the Bonneville Salt Flats. Lu tau kan Bonneville Salt Flats kan yang ada kayak, Iya. ya itu like that. Dijemur di Bandung sama adiknya. So I'm like, Kalau di bawah pohon lagi musim hujan badai. ya makanya itu mah hoki gambling ya kan, gambling. Lu kalau misalnya sekarang lagi musim badai ya, kalau timpa ya udah ya, it is what it is ya kan. Kalau di PPF membantu nggak? Bantu. Jauh bantu. Tapi ya PPF pasti ramah hancur, lebih cepat. Lifespan-nya tuh mungkin dari 5 tahun ke 3 tahun gitu. PPF-nya. Tapi lu PPF harus sering ganti. 3 tahun nih langsung ganti. Kenapa? Lama-lama lu tinggalin PPF-nya dan kondisi seperti dalam kondisi kena hujan sun whatever, bisa cracking, retak PPF-nya. Kayak kaca. Itu kan kayak kaca, kayak retak kaca gitu ya jadinya. Splinter, dan itu setengah mati nyopotinnya. Dan itu pasti lupas. Makanya ada kalau misalnya udah cracking begitu ya, gue kayak here's the price, mau syukur gak mau ya udah, because I really don't want to do this car. Not gonna lie, resikonya gede dan bahan yang kepake banyak dan setengah mati ngerjain. Itu bisa 3 hari ngerjainnya. Ya harusnya Karena sekitar 3 tahun. kalau misalnya PPF kan lu seret gini kan, Iya. kalau cracking kan lu harus teklek dokar. Ada pernah gue ditawarin Porsche Cayenne, kan gede kan Cayenne, kan satu Iya. body retak. Gue mikir kayak aduh, gue bisa kerjain segini. Tapi di sini bisa lebih murah. Silakan Om. Iya. Gue nggak bisa kalau cracking PPF. Karena resiko gede. Apa Cayenne kan? Kalau Cayenne ya udah wassalam lah. Gitu. Balik lagi nih Ah. ke topiknya customer satisfaction lah. Customer satisfaction. Customer kayak Hmm. how do you acquire customer selain kasih service yang bagus sama diskon? Gimana gue acquire customer? Iya, do you have like beberapa channels gitu? The easiest one, family channels, friends channel, kayak itu lah ada teman, ada kayak misalnya bokap gua ya, misalnya ini ada nih ada yang mau lagi nyari nih, Word of mouth ya? ya word of mouth ya kan, atau customers word of mouth juga bisa. Tapi kalau dari dulu sendiri ya biasanya ngobrol-ngobrol tentang kerjaan. Nah biasanya kalau ngomong, oh lu punya apa nih? Oh punya bengkel. Oh kebetulan nih bro kemarin mobil gua kena ini nih, bisa dibetulin segala macam. Nah bisa di situ.
I'm not the type who actively sells kalau gue ya. Oke. I let the results speak for itself. Makanya gue kayak, ya udah nih gue kerja mobil, gue pasang stiker gue, lu suka hasilnya, gue ketemu jalanan, ya udah lu datang. Atau lu ketemu di IG, datang aja, gitu. Berarti That's dari me. stiker yang you tempel, Stiker tempel ya, kalau word of misalnya mouth, dia- networking. word of mouth, networking ya kan. Jadi lebih apa ya? I don't actively sell. Kayak gue nggak dulu ya awal gue sering taruh brosur, tapi sekarang udah nggak. Udah gue nggak taruh brosur. Gue udah nggak kayak hang out in cafes and like talk to people. Oh ya harus datang segala macam. Karena it's kalau buat dari sini terlalu agresif. Ya. They kind of kept to themselves gitu tipe-tipe orangnya, ya kan? Kalau mereka mau baru mereka cari. Dan mereka pasti carinya dipertimbangkan, oh ini ada tempat coding detailing ini, siapa yang paling the best, ya kan? Gitu. Jadi you nggak actively apa ya engage di social media dong? I actually engage in social media sometimes, ya kan? Lebih ya kayak boosting ads or whatever, ya. Tapi nggak sampai se-agresif the big corporate bengkels out there, ya kan? Gue lebih kayak apa yang ngomong ya? I like having a personal experience with my customers, you know? Kayak they know me personally. Karena jujur, gue perhatiin ya, for some reason, customer gue gak banyak yang inget nama bengkel gue, malah inget gue gitu. Oh. They know me, they know my name gitu ya. Oh ya, si Gio di sini, gitu. Bengkel apa? Aduh lupa lu bengkel namanya apa. Gitu. Karena I like having personal experience with my customers kan. Jadi kayak I don't really aggressively sell. Gue kayak pokoknya mau masuk, gue kerjain semaksimum mungkin, sebisanya gue, ya kan. Lu happy, ya kan. Nah, temen lu ada yang lihat, ya udah datang, mau gue datang, silakan, gue kerjain. Berapa customer yang datang dari social media? Dikit loh, actually. Dikit banget ya? Dikit, nggak banyak. Kemarin nggak banyak. So I feel like gue belum fully optimize social media pas kemarin-kemarin. Banyak sih nanya, tapi nanya doang. Langsung hilang. Karena gue mikir, ini apa kompetitor atau apa? Gue cuma nanya, gue kasih prices, lu ngilang. Sedangkan Itu gue ads atau kayak original? DMs. Oh, organics berarti bukan dari ads. Bukan dari ads, organics oke. ya. Dan Amin kalau dari ads juga langsung ke WhatsApp gue. Ya. Tapi the thing is right, gue gak pernah nanya, oh om kenal saya dari mana? Gue langsung fokus ke mobilnya langsung. Oh ini kurangnya apa? Mau dibutuhkannya apa? Jadi I don't really keep track of where they come from. They just came from nowhere, ya kan? And I just focus directly on the car. Jadi I don't really ask like, oh how do you know me segala macam. Tapi lu kalau kerja bengkel ya, you're gonna find some weird stuff. Weird stuff. Yes, weird stuff. Gimana tuh? I found blood, like a ton of blood in my customer's car one time. It's like, it's not a ton of blood, tapi kayak the seat is just, there's a lot of stain. I'm like, gue kayak, metallic. What? It's blood. You know what? I don't ask questions. I don't ask questions. Iya. I don't ask questions. Oh, Some dikasih dubious tahu, shit. jangan tanya. Yeah. Bener. You know what? Oh, you hit it. It's like, oh, just, you know, like, it's something. I'm like, you know what? I just clean it up. It's not my problem. Yang penting bersih. Yang penting bersih. Yang penting bersih, Yeah. nggak I don't ask customer questions. complain. Customer satisfied, I don't ask questions. You know? Gitu. There's some weird things. Yeah, actually, it happened once. I was like, orang datang, oh bisa interior detail, bisa, masuk ke mobil kan. I'm like, gue lihat, it's beige. Makanya gue tahu. Yeah. There's this maroon thing right in the corner of the seat, and I'm like, okay, I don't ask questions. Let's do it. Itu ada dua kemungkinan sebenarnya, Yeah. tergantung passengers dan Passenger, drivernya. Apakah iya. ada yang cewek? Ya, Nah. kalau cewek biasanya itu, man. Mobilnya apa kalau boleh tahu nih? I can't let you know that, it's customer. But it's an SUV. Oke, SUV di kursi depan. Kursi belakang. Ya mungkin penumpangnya cewek, who knows? Nggak di bagasi kan yang pasti. No, No. fortunately not. Fortunately not. Not. Okay. It's the rear right seat. This one. Right seat. Right Okay. seat. I also knew because like one of my employees called me. They're Okay. like, "Boss, you gotta see this," and I'm like, "Oh, no, no." Yang penting customer satisfied. Yeah, customer Payment satisfied. Goes through. Goes through? Oke. Yeah.
Ya. I should have known. He didn't negotiate at all. He didn't negotiate at all. You know what? I'll keep my mouth shut about this one. Oh, ya. You can- Experience-nya unik ya. Yeah, experience unik. It's just weird things. I found baby shit in the car one time. It's just just random. You know. Oke. Also rubbers. You know what I'm talking about? Yeah, Okay. it's also in cars. It's like What the heck? Ada ya? yeah, Okay. it's in the glove box, but I have to clean the glove box, right? I'm like, I clean. Oh wait a minute, something in there. You know what? I'll put it back in. So cleaning it up. Oh. Kalau misalnya kayak gitu ada kayak extra charge-nya enggak? No, No. it's included. Unless it's really bad. Unless it's really bad. Okay. You know what I'm saying? I'm like, and also if he specifically mentions it, yeah, kan? If the customer specifically mentions it, yeah, kan? Oh, I need you to clean this up specifically. I'll give you something. It's according to the tergantung dengan mereka lah, ya kan? Yeah. Mau ngasih bonus berapa untuk bersihin ini, ya udah, gitu. I don't really charge extra. I'm like, ya, tugas gue bersihin interior, gue bersihin interior. I don't ask questions, whatever it is, you know. Why use that thing? IPA and APC dulu sih, APC baru IPA-in, make sure like nothing in it. And also like I don't know ya, like there's actually another campuran yang you can use if you encounter like blood and stuff like that. It's like I think my friend said it's like ammonia mixed with water. I think helps destroy the DNA, so it's easier to clean off gitu. Karena I have a friend yang kerja sebagai ini forensik, Yausi, Oh. Yausi. Ya kan, usually I ask him sometimes, okay, you know what, how do you get rid of this thing? I was like, oh, you do this, okay, I got it, and I just do it in the car. Wow. No, I'm not part of a criminal organization to clean up like Oke, biar your neighbor's car. topiknya nggak terlalu nyebar lagi. Oke. Iya. Tapi masih di dalam sini ya. Ini gimana cara sebagai customer tahu bengkel itu pakai obat-obatan yang bagus atau enggak? Kan kayak orang awam pasti nggak tahu kan. Oke, ya. Jadi mainly sih seperti ini ya. Hmm. Kalau lu bawa masuk mobil buat dipoles, ya kan? Cuci aja 4 kali after Cuci 4 dipoles, kali. ya kan? Karena some bengkel mereka tuh pakai ini obat polesnya dicampur sering sama wax, Sama atau wax. campur sama ya turtle wax whatever, ya kan? Ada campurannya atau mungkin DG even like polymer wax gitu kan? Nah itu tujuannya itu buat nutupin baret-baret halus yang mereka nggak bisa hapus. Swirl baret halus nggak bisa hapus. Nah itu dicampur tuh. Nih misalnya kayak gini misalnya. Kan I weigh this every day. Jadi gue tahu exactly how much material yang keluar setiap hari, ya kan? Kalau misalnya naik atau konsistensi beda, I know dicampur. Kan kalau misalnya obat ginian ya, nih, sorry bentar. Nih, naik lagi kan dia kan? Oke, iya. Nah, kalau dicampur sama wax whatever dia nggak bakal naik lagi. Lu begini aja langsung turun begitu dia. Ini lebih cair. Lebih cair. Nah itu dipakai buat bukan cheat sih, lebih kayak Chip out. bukan chip out tapi kayak shortcut, Shortcut. Oke. jalan pintas, cepet, poles, sehari kelar cepet, poles sudah hilang semua. Tapi bisa cuci 3-4 kali atau dibilas sama IPA, alkohol, buyar semua. Itu bisa gitu. Kalau misalnya customer udah cuci setelah 3 kali nih, Hmm? itu bukannya udah telat berarti for the customer. Iya, and kalau udah begitu, lesson learned, don't go back there again. Oke, ya. That's it. So I can say. Ini lesson learn Lesson ya. learn ya, belajar itu, semoga aku selalu bilang kan, belajar itu mahal. Jadi ya, Iya. gitu. Belajar dari experience sangat mahal. Makanya orang sini, kalau misalnya udah ketemu sama bengkel mereka trust, mereka stick sama bengkel itu. Jarang bisa berubah, unless bengkel bener parah. Gue pernah ada customer satu, dia itu langganan bengkel adalah di daerah sana, daerah situlah, ya kan. Oke. Kan dia itu masukin banyak mobil sana, tapi banyak mobil dia itu hasilnya bener-bener hancur. Karena he broke one sin, cardinal rule. Dia bengkel polish detailing coating, tapi dia juga bengkel mesin. Oke. Sama bengkel cat ulang.
Oke. Jadi pas mobilnya customer gua ini, langganan gua ini masuk ke sini, dia tuh bagian hitam kena overspray semua. Overspray putih-putih lagi, overspraynya, Oh, ya kan? iya. Lu pusing tuh. Pintu sebelah kiri belakang kena full kimia HF. HF is hydrofluoric acid. Sebenarnya emang itu dipakai buat bersihin body kadang. Tapi kalau nggak boleh didiemin kelamaan. Ini kayak kesiram terus nggak dilap. So pas lu siram pakai air, kan warna hitam kan? Iya. Fortuner kan, jadi biru. Jadi ada kayak kaca film warna biru umpamanya. Lu tahu kaca film warna biru gitu, that's more or less what it looks like kalau kena air. Jadi parah banget, hancur banget. Nah, dia dulu kan langganan sana kan, aku kerjain dia suka. Akhirnya pindah langganan semua mobil boxing lagi. Gitu. Sampai gua tahu like I don't know, I'm close with this person. Sampai I even know the grandmas for some reason like sampai gue dikenal, oh ini oma saya, ini mama saya. Oh, Like, oh, okay. Alright. So much you trust me, okay, I appreciate that, you know. Ada juga ya case-nya yang apa bengkel PPF ya? Oh, Ya, soalnya ini beberapa bengkel itu kan ada temen nih, dia tuh nge-PPF mobil 50 juta harga PPF-nya. Ya. Tapi kotaknya yang buat tow di bumper belakang Tow itu hook ya? Oh ya, yang ini ya, yang tow cover. tow cover ya, itu nggak dilepas dulu sebelum pasang PPF-nya. Itu langsung asal pasang aja. Nggak dipotong. No. Um, Itu gimana caranya tahu buat menghindari kayak gitu? Soalnya kita cuma tahunya setelah kita bayar dan setelah PPF-nya dipasang. Itu gimana cara kita tahu bengkel mana yang bagus? Gimana cara kita bisa ngindarin bengkel-bengkel kayak gini? Dan tambahan lagi nih questionnya, sebagai owner harus ngapain supaya SOP-nya itu ke-checklist semua sama si tim yang ngerjain? mau nggak mau sebagai gue mau SOP dulu, itu lumayan kompleks ini. Tapi kalau sebagai owner, make sure SOP-nya lu harus turun lapangan sendiri. You have to be the one who individually checks each cars. Oke. Ya kan? Mungkin lu ada head teknisi yang ngecek mobilnya, tapi final QC-nya itu harus lu yang ngecek sendiri. Mau nggak mau. That's how you keep quality. That's how you keep itu gimana lu bisa make sure setiap mobil yang keluar dari bengkel lu itu perfect. Gitu. Of course, perfection is idealis lah ya. Nggak bisa tercapai. Tapi is the best you can do minimal, ya kan? Nah, makanya lu harus turun lapangan sendiri. Nggak bisa tuh, oh ya lu suruh aja karyawan lu. Suruh recording? Oke. Nggak bisa tuh, kayak lu suruh karyawan lu ngerjain, oh ya udah, lepas, nggak bisa. Which is the problem I have of going corporate. Ya kan? Kalau lu level segede gitu, mobil masuk 10-20 sehari, almost impossible to check each car. Ya kan? Gue mau grow, balik lagi gue mau grow, tapi gue nggak mau grow to that extent. Karena if I go to that extent, most likely hasilnya bakal mulai slipping. Ya. Makanya most of the great detailers that I know, yang gue kenal, mereka tuh bengkelnya nggak gede-gede gimana banget, standar, tapi quality terjaga terus. Dan tim mereka kecil-kecil timnya. Karena mereka fokus, setiap mobil yang mereka kerjain tuh mereka ngerjain satu mobil. Nggak kayak 3 atau 4 mobil in tandem. Kalau kerja lu kerjain 3-4 mobil in tandem, fokus lu kebagi. Fokus lu pasti kebagi nih di antara mobil ini. Dan pasti salah satu bakal meleset. Ya mending lu kerjain satu, tapi ya the best you can do. Ya. Kalau untuk apa yang lu bilang, how to prevent bengkel seperti itu, karena susah sih, ya kan? Karena orang Indonesia, kita sebagai orang Indonesia, kita karena suka brand minded. Oh ini brandnya dipakai sama si ini orang famous ini datang ke tempat sini, ya kan? Jadi you can easily manipulate that untuk kayak sama lu punya duit kencang, ya kan? Lu bisa hire orang selebriti buat datang to get the public trust. Tapi like I said, itu kan semua it's kind of lu kalau gain the trust that way, ya, itu you're overinflating it. Real trust-nya yang lu cari sebenarnya, bukannya oh gua trust ini karena apa selebriti ini, terus gua. Nah jadi susah. Mau nggak mau kalau misalnya PPF keluar duit banyak, ya kan, lu harus nanya dulu sama bengkel lu, misalnya gini, kalau misalnya ini ada peeling, ada apa, garansi gimana, ya kan? Karena kalau misalnya kayak yang lu jelasin itu yang sampai toe hook-nya ditempel doang nggak dipotong, itu kelalaian teknisi.
dan kelalaian QC dan in a way secara extension kelalaian owner, ya kan? Lu mesti tahu dong, this is unacceptable, nggak acceptable kerja seperti ini, ya kan? Nah, jadi ya kalau gue cuma ngomong, oh lu harus begini, lihat begini, gue masih nggak bisa jamin juga, maksud gue. Ya minimal lu tahu return fee seperti return policy seperti apa kalau hasilnya not up to par, ya kan? Ya minimal kalau misalnya lu udah bayar nih buat PPF-nya, ya kan? Dikiranya nggak benar, lu bisa ngomong, nggak benar nih, berlindung segala macam nih, kan pasti mau dong. So ada berapa tempat PPF juga yang gue perhatiin ya, kan the standard procedure itu bisa ditakin, ya kan? Tapi ada beberapa juga dipotong pas. Tapi potong pasnya kadang tuh ada orang yang tempat PPF yang kayak potong pasnya rada sebit gini. Masih contoh ya, misalnya ini kan mobil lu kan, potong pasnya mesti paling mentok sini kan, potong pasnya nih. Ya kan, sini nih potong pasnya. Ada potong pasnya sini nih. Jadi 1 senti dari enggak, emang harus potong pas, emang harus dicat, ya kan? Tapi maksud gua spacingnya 1 senti dari SIM. Ini kan SIM-nya di sini, SIM lainnya kan. Palingan ya setengah senti atau mungkin berapa koma berapa. Ini ada potong 1 setengah. Jauh kan, jadi kalau misalnya kena kotoran hitam-hitam dong sini dulu kan. Nah itu tuh. Ya standarnya nggak boleh sebenarnya. Gue kalau misalnya dari sini pasti gue takin, tapi kalau ada beberapa tempat yang ribet yang nggak bisa takin, ya udah gue potong pas, tapi potongnya gue minta bener-bener pas dan bener lurus. Dan kalau misalnya teknisi juga nggak experience, bisa masuk dalam cat lu. Kalau cat lu kebelek, bahan PPF-nya lengket, lu buka pasti ngupas semua nih, segaris, gitu sampai ini ngangkat. Trust kan itu currency paling mahal di business services ya, terutama. Jasa selalu main, ya benar. Kenapa you don't do the same strategy dengan yang corporate, kayak endorse orang, go to your bengkel, and then emang your bengkel tuh kerjanya bagus gitu kan. Jadi itu kan combo maut ibaratnya. Iya, combo. Ya, jadi combo kayak lu gue bayar influencer buat biar orang datang, gue kerjain bagus, habis ini kan. That works, tapi for me apa yang ngomongnya ya gua? It's feasible, tapi just not my style aja sih. Bukan style gua. Gua mau datang karena there's an organic trust before it. Ya kan? Lu datang karena emang lu mau gitu, bukannya kayak kepancing datangnya. Terus gua. Ya kan? Jadi kayak, oh ya gue boleh cobain lah. Ya kan? It's not a bad idea, apa yang lu bilang, ya kan? Lu sewa orang, ya kan? Dia bikin orang datang ke lu, terus lu provide the best quality you can. Tapi still ya, I don't know ya, doing that just seems weird buat gua, aneh. It's weird. Karena gini, there's no way of saying this di mana kayak I don't sound like a prick. Why did gue mikir kan? Not all influencers, not all, tapi some influencers, ya kan? Itu tuh dibayar berapapun, ya apa mau makan, misal kayak contoh restoran ya, makanan nggak seenak apapun, mungkin kayak rasa kayak tai, sorry to say, tapi dibilang enak karena dibayar, kan? Sama si bengkel, mungkin bengkel jelek hasilnya, tapi sama dia dibayar, dia pasti di endorse, kan? The one day mereka kena kasus seperti itu, ya kan? Dan bengkel lu itu one of the person yang pernah di endorse, that case complication. Ada complication, kan juga. Karena jadi lu nge-rely on the influencer status for your name instead of your work doing the talking for you gitu. Kalau gue demennya tuh kerjaan gue doing the talking for me, not someone else doing the talking for me gitu ya. Nah, misalnya ini interview kayak begini, ya kan? Gue enjoy karena satu bisa bantu edukasi dan satu bisa bantu memperkenalkan diri gue kepada orang-orang lain. Jadi orang tahu gue gitu, ya kan? Karena it's kind of risky relying on other people for your purely relying on other people for your business. Karena if they get caught in something,
you also kind of get dragged Juga, into it. Iya. Itu Iya kan kan? kalau workshop lain ya kita Iya. ngomongnya. Tapi kalau you sendiri, you kan udah yakin nih, you punya kerjaan udah pasti lah, udah pasti rapi, bagus. Belum kepikiran sampai sekarang. You wanna know the reason? Oke, Oke. bukan gue pelit, tapi kayak like karena suka mintanya lumayan ekstrim sih. Hmm, Puluhan juta, I'm like, what for? oke. I can just do it myself, Hmm. you know. With my work, it's okay. It's doing well for me, so if it ain't broke, why fix it? Gue mikirnya kan. Tapi itu mainly sih kayak terlalu mahal lah. Males keluar duitnya. Puluhan juta ya? Ngomong jujurnya Wah. aja ya. Gue malas keluar duitnya sih sebenarnya sih ngelakuin itu. Oke. Itu Itu angka dari efektif. mana tuh puluhan juta? Tapi kalau gue ada duit yang bisa gue bakar ya udah silakan. Tapi kan gue Oke. kayak ya bagi lagi expense. Gue tuh karena filosofi gue running a business is like make the expense as small as possible, Ya. but make the quality as best as possible gitu, Ya. ya kan? Dan lu nge-hire influencer segala macam itu nambah-nambahin expense, ya kan? Di otak seorang anak akuntansi. Gue kan kuliah akuntansi kan, jadi kayak I don't really need this right now, Hmm. gitu rasanya. Berarti secara bisnis, I can say you're a conservative person. Gue lebih Bukan tipe yang bakar duit kayak startup gitu ya. gue ngebakar duitnya, gue ngebakar duitnya itu Mm-mm. bukan di expense, ya kan? Tapi lebih ke margin. Oh. Gue kan kalau to bring customers in, ya kan? Gue udah ngebakar margin. Mm. Kayak misalnya nih, ya kan? Coating, poles 1,9. Gue bantingnya 5% ke 150.000. Margin gue tipis kan? Margin gue kan? Ya udah Oke. fuck it. Yang penting customer masuk. Ya masuk kan. Anyways, I'm doing this for the love of the game. Hmm. Ya kan? Oh ya udah masuk aja 150. Ya gue kerjain lah. Daripada nganggur nggak ngapa-ngapain. Hmm. Ya kan kadang. Jadi gue nggak bakar duit. Gue bener bakar marginnya. Yang gue bakar. Gitu. Terus kalau misalkan ada info diskon 50% cuman ke customer yang udah pernah kesini doang. Nggak buat semuanya, tapi itu nggak, kadang nggak tentu. Masih gini, gue keluarin nih 150.000. While I still feel like it. Oke. Bisa 2 minggu, bisa seminggu, bisa sebulan, we never know. When I feel like it. Suka-suka. Suka-suka, ya kan? Suka-suka. Suka-suka. Karena kan 50% is a big Iya, jump jujur kan? itu jauh banget. Jauh kan? Ya udah karena gue ini jauh, gue anggapnya ini kayak not charity work juga ya, tapi gue anggapnya kayak ya gue mau memberi nih, gue lagi mau I wanna start like giving things out ya kan. Tapi lu because I'm the one giving ya kan, it's all determined by me how long I can give. Terus gue gitu. Oh, berarti customer acquisition cost-nya termasuknya murah tuh. Murah ini. Ngitung nggak berapa? Apa? Ngitung nggak customer acquisition cost Customer per satu ya? Satu customer misalnya gua ini berapa ya? Sebenarnya customer acquisition cost gua nggak mahal sih. I mean like mostly gua di IG nggak ngebakar banyak duit. Paling ya kalau misalnya mau ngomong customer acquisition cost paling ya 200-300,000 lah paling. Wah. Oke sih Customer. buat services yang you jual kayak Iya. sekitar berapa? 3 jutaan. Kalau coating itu mulai di 3,5. Poles dengan wax, polymer wax, itu mulainya di 1,6 ke atas gitu. Tergantung kondisi mobil sih. Tapi biasanya 1,6 itu small medium cars, 1,9 big large and extra large cars. Kalau misalnya untuk waxing poles dan polymer wax di gua. Tapi kadang kalau misalnya kondisi parah banget butuh extra care, gue nanya bisa nggak dinaikin dikit atau nggak bisa nggak nego jangan terlalu sadis karena ini benar-benar parah nih kondisinya gitu paling. Iya. Kan? Ngitungin juga nggak lifetime value per customer berapa? Lifetime value. No. What is even lifetime value sih? If I may ask. Ya kan gue nggak tahu kan if I may ask what is lifetime value. Lifetime value itu seberapa retain nih si customer-nya. Apa? Seberapa retain. Jadi kayak 6 bulan, 12 bulan. Oh kalau misalnya itu paling ya
Kalau coating ya, biasanya kan they come back usually every 7 months, 8 months buat maintenance. Retainnya. Tapi besides that, itu wah hitung lagi sih. Gue pikir ya, gue kerjain mobil lu, lu puas, lu mau balik, gue happy. Menurut lu kurang, ya sudah. You know? Gue nggak terlalu apa ya ngomongnya ya. I'm like, I don't get too much into the details, you know. Kayak sampai segitu, gue hitung. Yang gue penting banget itu keuangannya aja. Boy jangan sampai, boy tiap sama gue bisa, misalnya nih, sebulan gue butuh berapa mobil buat nutup. Ya udah itu yang gue fokusin, udah nutup, berapapun yang gue kejar itu bonus gue, gitu. Ya kan? Karena bukan mau overconfident gimana ya. Most of them came back, so I'm like, I'm not worried about that. I see. Itu. Kalau silakan. Mike dulu, kan ganti-gantian kan. Kalau ini kan muatnya 2 mobil kan? Yes, do base, mobil, ya. Max. Itu kalau misalnya per bulan itu bisa berapa mobil? Max ambilnya. Ideally, oke, kita hitung ya. Coating itu biasa 3 hari kerjainnya, 3 hari. ya kan? Taruhlah, kalau misalnya sehari, biasa sehari kelar. Kalau coating semua, ya 10 cars paling. 10 mobil, kalau misalnya coating semua ya. Nggak nyampe 10 sih, mungkin closer to 7 lah, ya kan, 7 cars. Kalau poles, karena gue bisa kelar sehari, ya capacity sebenarnya bisa, kalau poles semua nih, bisa sebulan poles semua nih ya. Ya udah 25 mobil. Tapi orang gue tipe sih, that's why kayak I'm like, ya kita harus spesial dikit ya mungkin ya. Soalnya capek, moles gue ngerti, dan kalau misal gue paksa ini, 25 mobil kerjain, tipes orang gue. Berarti masih ada empatinya. Pasti, karena gue tipe business owner itu kayak apa ya? Bukan bos gila deh. Bukan, karena gue tahu moles mobil itu seni. Lu nggak bisa terlalu maksa banget, ya kan? Oh lu push lu harus ini segala macam. Karena balik lagi kan hasilnya stresnya dia refleks on hasil. Kalau dia terlalu stres, kalau tertekan, malahan hasil jelek. Ya kan? Gue mendingan kayak ya udah, gue mau kelas sehari kan. Do your best. Kalau ada yang kurang, kita lanjutin lagi besok. Ya kan? Itu paling gue. Karena I understand, ada human beings yang pasti capek, apalagi yang megang mesin poles, getar terus ya kan. Jadi kayak ya udah, lu jangan masih tertekan, lu kerja aja semaksimum lu. Kalau misalnya ada yang kurang, baru gue ngomong, ya kan? Nggak gue uber dunia. Yang penting hasil bagus. Gue selalu ngeliat hasil bagus, gue happy. Ada yang kurang, lu kerjain lagi aja, udah gampang. Paling sering orang ngapain? Di sini. Poles, coating. Tergantung dengan ekonomi. Indonesia. Bisa tergantung mikroekonomi. Jujur ya, gue ngeliat-liat nih, ya kan? Tahun lalu banyak yang quoting. Tahun ini banyak moles. Karena kan, you know, I don't have to tell you what's wrong with our economy right now. Kan tambah menyusut for some reason. Nah itu tiba-tiba mau, moles gitu. Also depending on kalau ada mobil baru atau nggak tahun itu. Kayak pas J5 keluar nih, gue dapat 6 J5 for some reason. Sebulan masuk 6 J5, just keep masukin aja gitu. Ada Koenigsegg baru, berarti dapat Koenigsegg sini. Hah? Semoga. Amin. Jauh ya, orangnya tuh Sidoarjo. Oh iya sih. Orang Surabaya semua sih. Kenapa ya orang Surabaya tuh megang sports car terbanyak di Indonesia? Iya. Tapi gue nggak pernah, gue pernah ngerjain berapa sport car sih. It's not as hard as you think sebenarnya, ya kan? Tapi tergantung umur, lebih baik kalau sport car tergantung umur. Kalau sport car yang di bawah tahun 2000, di bawah tahun 2010 ya, yang udah 2000-an awal gitu ya, itu lebih rewel catnya. Gampang apa sih namanya tuh? Bukan otot. Fogging apa sih? Ngembun ya, gampang ngembun catnya. So itu kejadian sampai gue kemarin moles Ferrari 360. Kepanasan ngembun, ya kan? Kalau dipoles biasa soalnya nggak hilang. Ringkih di situ paling ringkih. Tapi cat mobil Eropa rata-rata yang apalagi supercar itu lebih kuat dibanding cat mobil Jepang sekarang. Jadi lebih gampang moles itu dibanding moles mobil Jepang sekarang. Jadi kalau misalnya orang-orang yang udah sering moles Toyota, Mitsubishi, Honda, suruh kerjain Ferrari,
nggak pusing, Gampang. gampang jatuhnya, ya kan? So ini lebih susah. Innova ini jauh lebih susah dibanding Ferrari Oke. sama Lambo. Gue jujur aja sama lu. Ini catnya empuk banget for some reason, ya kan? Ya kalau selalu bisa ngerjain ini, ya udah bisa ngerjain most supercars. Ya. Dan ya itu, lagi-lagi kalau nya sih, gue paling gue cuma ngomong gini, ya kan? Sama karyawan gue sebelum kita mulai, kalau misalnya mau ngerjain Ferrari, Lambo ya, gue cuma ngomong gini, ini hati-hati. Kalau ada yang rusak, kamu kemudian saya nggak bisa gaji setahun. Kamu harus kerja sama saya gratis setahun kalau misalnya ada yang rusak. Udah gue gitu ngomong gitu aja. Ini hati-hati beneran, hati-hati. Soalnya dia tahu resikonya itu langsung imprint di otak dia, oh gue harus hati-hati sama mobil ini nih, ya kan? Udah gitu paling. Tapi gue liatin nih jauh, oke masih oke, ya kan? Sebagai owner juga deg-degan. Iya, ya, so gue kalau misalnya ada mobil begituan masuk pasti gue gak bakal tinggal, gue pasti diemin. Ya, dia hati-hati ngerjainnya, ya kan? Itu. Was-was ya. Gue juga lebih was-was. Pasti udah mau deket nih ke kaca nih, tarik, turunin, jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Kan kalau ini tipikal pebisnis yang quality over quantity banget. Dan jujur dengan tipe yang kayak gini sebenarnya kan agak susah tuh kalau misalkan mau scaling revenue yang signifikan lah in a short term. What strategy yang next-nya akan lo pakai supaya bisa scale the revenue further? Gitu. Okay, revenue I don't really worry ya, because I know ini nggak terlalu gede revenue-nya buat bengkel. Tapi my first year gue buka bengkel ini omset gue 300 juta. Sebulan? Enggak, setahun. Okay. It's not that big, ya kan? Okay. Tapi if I back then the cost was quite high. Karena ya pokoknya harga obatnya nggak masuk aja di gua kemarin, kan? Sama with the monthly expenses juga it's not really profitable, ya kan? Okay. Nah sekarang with the new system obatnya, ya kan? Gue coba cari higher quality, ya kan? Dan gue coba buying in bulk, biar jatuh lebih murah, ya kan? Jadi HPP bisa dipotong without sacrificing quality, ya kan? Dan untuk karyawan untuk expenses per bulannya, gue susutin untuk karyawan. Misalnya kayak bukan gue potong gaji mereka ya, tapi kayak lebih ke I only hire the people I need, gitu aja. Jadi make sure it's lean, it's efficient. Kayak gue cut out the inefficiencies, ya kan? Dan ya gue sama gue cut out the inefficiencies dan obat bisa gue dapat dengan harga lebih murah dengan kualitasnya sama atau lebih, ya itu is enough to cover per year, for nggak terlalu makan banyak ke dalam omsetnya lah. Kalau mau naikin omset, gue tuh nggak terlalu worry sekarang sih, karena gue tahu dengan hasil kerja gue ntar juga orang pada datang, ya kan? Keep it slow pace. Keep it slow pace saya. Slow but sure. Slow but precise ngomongnya, ya. Karena you never know. Kayak gue pas awal buka bengkel ini gue kira ini kayak nggak bakal profitable deh, soalnya dikit banget mobil. Tiba-tiba back to back. Seminggu bisa 3 mobil, 4 mobil, 3 mobil, 4 mobil. Just you never know. Jadi for now itu walaupun omsetnya nggak terlalu banyak, tapi cut inefficiencies dari yang internal. Iya, lu cut inefficiencies-nya. Jadi marginnya tebal, benar, ya. Karena sebelum dan sesudah yuk bedanya berapa tuh? So gini, bagian besar ya. Okay. So begini, omset lu naik, tapi HPP sama expense sama, kan sama aja. Iya dong. Cuma paling nambah dikit doang. Iya, nambah dikit doang. Misalnya nih, you make omset 2 kali lipat, 200 juta, ya kan omsetnya. Tapi HPP-nya dari 200 juta ke 400 juta, expense-nya dari 100 juta ke 150, kan sama ya, kecil, kayak nothing kan? Iya. Kadang orang misiknya di situ, mereka naikin omset, tapi karena mereka forget to consider omsetnya naik, material cost, expense juga bakal naik. Karena lu luar banyak kan, jor-joran buat nyari customer, lu jor-joran buat obat segala macem, ya kan? Akhirnya sama juga. Daripada begitu, mending lu fokus maintain atau increase it little by little, tapi lu susutin cost lu yang lain sama yang ini, cost yang lain sama expense lain lu susutin. Itu. Dari berapa tuh kok? Apa? Sebelum
cut inefficiency things-nya ini sama sesudah? Oke. Oh, aman. Aman, oke aman. I'll give you example aja Example ya. aja deh, nggak biar, usah harus biar supaya nggak precise. terlalu ngebuka-buka banget. Oke, Jadi oke. sebelumnya sama pas gue dulu bengkel sama gua, Mm-mm. ya kan? Itu let's say Mm-mm. it's around per mobil itu materialnya butuh 2 juta misalnya ya. Mm. Taruhlah gitu misalnya 2 juta misalnya ya 2 juta. Itu karena obatnya gue pakai sistem consignment, ya kan? Harus sama dia. Gitu. Bukan, consignment masih gini. I pay as I use. Oh, oke. I don't buy the whole bottle, ya kan? Nah, sekarang sistemnya berbeda. Gue buy it and I buy it in bulk, ya kan? Nah, material yang tadi butuh 2 juta per mobil, sekarang cuma 15.000. Oh, iya. Ya kan? Economics. Contohnya seperti itu Iya, contohnya. iya sih. Contohnya seperti itu, Mm. ya kan? Nah, ini kan ada 1,5 kan per mobil kan? Ya margin lebih tebal margin lu, ya dong. Jadi what you want to focus sebenarnya bukan ngegedein omset tapi ngegedein margin. Kalau gua personally, yang fokus gedein marginnya. Berarti kurang berapa tuh? Berapa persen ya? Hah? Berapa persen tuh dari 2 juta? Setengah, kurang 75%. 70% ya? 70% ya ada. 70%. Wow. Oke sih. Oke, mantep banget sih. Iya. Tuh guys. Karena I realize what I have to do, ya kan? Oh, gua harus gini nih, cobain lah. Beneran, kayak pas gua hitung on paper bener gitu. Kan kayak misalkan ini kan dari package yang gede, gua masuk ke kecil gini kan. Tiap hari gua timbang, habis berapa, pakai berapa, per mobil pakai berapa. Pas gua hitung berapa precise per mobilnya, itu it's only a fraction of what I used to pay. Wow. Itu aja. Gitu guys. Jadi kalian para Bisnis, tips finansial nih. jangan terlalu fokus digedein omset. Fokus disusutin apa yang bisa disusutin tanpa mengurangi kualitas. Bener. Itu. Karena kadang itu yang kalian kira aman, ternyata ada bocor halusnya ya. Bocor halusnya iya. Ya lu kalau misal sekarang gini lah pokoknya mobil, ya kan? Lu bikin 1000 horsepower. Ya. Tapi ini lu internal lu masih standar, masih cash. Iya. Bukan yang forge. Jebol juga kiranya kan. Betul. Udah gitu. Bottleneck lu harus cari tahu dulu bottleneck di mana nih. Bottleneck gua ketemu bottleneck gua tuh di cost. Di cost sama di expense bottleneck gua. Jadi I trim out the inefficiencies, gua slim down, gua cuma bayar apa yang gua perlu bayar untuk expense. Obat juga gua susutin dengan buying in bulk, ya kan? Costnya. Nah, margin gue menebel sendiri karena margin gue tebel ya udah di situ jadinya. Lu mau fokus on omset kalau misalnya usaha lu itu lebih fokus ke kebutuhan. Retail lah ya. Retail. Nah, itu lu mau naikin tuh omset. Kenapa? There's not much you can do di margin. Margin paling 20-30%. Ya, more or less like that, ya kan? Ya. Lu bisa makin banyak kalau retail, ya kan? Makanya lu fokusin di omset, bener. Tapi kalau lu mainnya jasa, omset itu not your priority, ya kan? Prioritas lu itu ini lu keep your cost efficient, don't throw away money recklessly, ya kan? Tapi because I'm very careful with money, I'm very reckless with sales. Itu minusnya guys. Gue pernah ada yang masih bukan minusnya. Because I'm very careful with money, I can be reckless with sales. Okay. Misalnya, ya kan pernah ada yang yang gila lagi, gue inget tuh. I was a couple of months ago, gue benar-benar gak ada customer, ya kan? So kan lagi benar-benar sepi kan. Ada teman gue datang ke gue, mau coating mobil, ya kan? Itu kan coating dulu itu gue di 3,9 kalau nggak salah, ya kan mobil dia kan, buat mobil dia lah. Dia minta kalau boleh kurangin lagi lah. Ya, kan? nego ya. Nego. Akhirnya coatingnya di 18. Gue yain coating 18. Karena back then ya margin gue udah gue udah bisa kontrol nih margin. Kalau dengan gue tekan obat sama expense masih ada margin tipis, ya udah pakai taruh duit lah, ya kan? Ya gue reckless, jadi kalau misalnya lagi nego nih, kalau udah mulai males nego sama orangnya atau gimana, ya udah gue iyain aja. Jangan main dapat masuk, ya udah customer masuk. Apalagi customer baru ya. Iya. Siapa tahu balik lagi. Siapa tahu balik lagi, ya kan?
Kalau nggak balik lagi, kalau balik lagi syukur, nggak balik lagi ya udah. Kalau dan minimal gue dapat footage buat portfolio Yeah. gue. Udah, that's it gue mikirnya. Would you recommend orang yang bener-bener baru mau start bikin bengkel aesthetics lah aku bilangnya ya, kayak Koko, would you recommend or not? Dan lokasi gimana? Baru, no knowledge. Banyak harus diomongin tentang ini. Oke. First of all, yang Mike bilang bener, lokasi. Lokasi lu harus tahu dulu. Market lu seperti apa, kompetitor lu seperti apa, dan lu mau jualnya kayak gimana. Ya kan? Lu mau patok harga rendah? Kalau misalnya lu patok harga rendah, Jakbar. Terus Jakbar, harga rendah. Ya udah, ini harga rendah nih, ini udah kasih net price segini nih. Masuk, ya kan? Atau lu mau taruh daerah premium kayak Peak atau Kelapa Gading, ya kan? Harga lebih premium. Itu harus penting juga tuh. Lu mau main di kalangan premium atau kalangan yang affordable. Kalangan affordable biasanya orang-orangnya lebih apa ya? Ya udahlah. Kalau premium sebenarnya gini ya, nggak bisa pasti juga sih. Ada juga orang yang kalangan murah, tapi dikit cecer, ini nggak bisa nih, ini kurang, ngerasa gua. Ya kan? Ada juga yang orang yang kalangan atas, tapi walaupun mereka bayar mahal ya udah santai, gitu. Yang murah lebih rewel, yang mahal lebih Diam, kalem, gitu. Kadang begitu, kadang enggak. We never know with people, ya kan? Tapi minimal lu harus tahu dulu nih market di mana. Lu mau cater to the upper class, atau cater to the middle class. So there's no lower, menurut gua kalau misalnya udah main ginian, nggak terlalu baik lower class lah ya. nggak mungkin lower class. Nggak mungkin lower class. Because it's like it's a really expensive thing, ya kan? Nah, tahu dulu tuh upper class atau middle class, ya kan? Dan lu juga harus consider ini, old money versus new money in the premium areas, ya kan? Old money pasti lebih frugal, tapi once you get their trust, they will keep coming back. New money tend to be more ngejor. Tapi the likeliness of them coming back is quite low. Gitu. Nah, itu harus cari tahu juga tuh. Kalau tahu ya kan. Target market siapa, how do you want to deal, like which people you want to deal with. Ya kan? Once settled, ya kan? No knowledge ya, by the way you say. No knowledge. Fuck, it's almost impossible. Better start alone atau better kayak gabung aja sama orang? Mulai kalau bisa gabung sama orang yang lebih tahu daripada lu. Karena you have no knowledge. You have no knowledge, dan lu main kayak tadi gue bilang kan, lu main sama mobil. Ada rusak, ada mobil orang, ada rusak, nggak murah nih betulinnya. Ya kan? Kan kalau misalnya lu no knowledge, lu beli nih mesin poles. Yang paling mahal. Tipenya kan ada dua kan mesin poles, DA atau rotary kan. Ini paling mahal nih. Misalnya beli rotary. Poles botak. kan ini kan the shit shouldn't happen in the first place kan. Itu maksud gua. Jadi kayak mau nggak mau kalau misalnya lu baru masuk dunia kayak beginian, lu harus ada yang bisa nuntun lu. Nggak bisa lu jalan sendiri. Almost bisa, tapi almost impossible aja. Kan? Gitu. Oke. Karena ini juga lu banyak R&D yang lu harus lakukan untuk obatnya. Nggak sembarang obat. Nggak sembarang obat, beda. Setiap obat beda. Ada obat bos, ada yang water based, ada yang oil based, ada yang 1,500 grit, ada yang 2,500 grit. It's so complex the R&D. Ini gue karena gue semenjak gue pasca kongsi, gue R&D ulang kan. Tapi I have some base of knowledge of what I have to do. Tapi even then it's still very difficult kalibrasi ulangnya. Baru tahu loh kalau ternyata obat-obat itu bisa di mix and match juga. Mix and match sama pad juga bisa di mix and match pad poles, ya kan? Kan kalau pad ada yang paling kasar sama paling halus kan. Nah itu tuh kadang tuh pad yang paling buat specific paint, pad paling halus nggak bisa dipakai sama obat kasar. Obat kasar nggak bisa dipakai sama obat halus nggak bisa dipakai sama pad. Ya, it's just mix and match. You never know. Obat coating juga sama obat coating. Ada coating mahal tapi hilang cepat. Ada coating mahal aplikasi susah. You never know. Banyak banget yang harus lu consider.
Makanya kalau misalnya lu bilang sendirian, it's almost impossible sih, jujur aja. Almost impossible. Karena tapi everyone yang gue perhatiin nih, kayak ya Man Cave, Air Moda, and itu rata-rata mereka kan ada partner dari awal yang udah ngerti gitu what they're doing. Gitu. It's kind of like that. Ya gitu jadinya. Better with partner untuk awalan. Untuk awal much better with partner, tapi partner yang tahu what they're doing. Kalau partner that doesn't know what they're doing, because the blind cannot lead the blind, ya kan? Terakhir Gitu. nih kok, Ah. sebelum kita tutup our podcast, is there any Terakhir kita cek advice? dulu nih. Waduh, Cek storage mulu, so aman. Ya. Boleh nggak minta advice buat younger generation yang kalau bisnis apapun itu pengennya cepet-cepet mulu, ya nggak bisa sabar gitu. We need the wiser man nih untuk Yang mengeducate. udah berpengalaman. I understand, all of you are hungry pasti. Lu muda, lu lapar, lu ambisi tinggi. Tapi gini, you can only climb higher if your base is steady. Oke. Oke. The higher you climb, the nastier it is if you fall. Ya kan? Kalau base lu aja masih rada rapuh, it's a long fall. Ngerti maksud gua? Ya kan? Ya orang yang sekarang serba mau cepat, serba mau instan, ya kan? Bisa. Tapi siap-siap for that fall. Get ready for that fall. Because it's inevitably gonna happen. Ya. Karena you climb up there without securing your base first. Sama kayak orang manjat tebing, ya kan? Tapi free climbing, nggak pakai harness, ya kan? Jatuh mati, bak gitu kan? Gitu maksud gua. Itu harus diperhatikan. Gua ngerti. You wanna climb higher. Lu pada ambisius, ya kan? You're hungry. Tapi what's the point of climbing that far up, that high up, if you can never get back to that point? Ada maksud gua. Ya. Kalau misalnya lu secure your bases, minimal lu jatuh nggak terlalu jauh, dan you can get back up to that position again. Ibarat Ya kan? kata kayak gedung ya, kalau Gedung, fondasinya nggak kuat, Kalau fondasi nggak kuat, lu jatuh. hancur lagi sampai Lu- bawah. Lu kayak Tower of Babel, lu bangun setinggi mungkin, ya akhirnya runtuh juga karena orang yang di bawah udah nggak ngerti what is that word? Bahasa. Kayak patenin fondasi lah umpamanya lah gitu, Oh, ya kan? oke. Gitu jadinya. Everything takes process, everything takes time. Just be patient, ya kan? Tapi jangan nggak gerak juga. Ya. Jangan melongo gitu, Ya, nggak Bang, tahu arahnya mau you know, kemana. like, gua Kristen kan. There's one saying yang sticks with me a lot. God only helps those who helps themselves. Oke. Tuhan cuma membantu orang yang ingin membantu diri dia sendiri. Itu, simpel situ aja. Aku jadi keinget itu deh lagunya On My Way yang biasa disetel di PUBG. Wah, What? jauh. Serius, tau nggak tulisannya, liriknya apa? No, there's no one can keep myself safe. Kecuali intinya tuh kayak nggak ada yang bisa nyelamatin lu kecuali diri lu sendiri. Iya, betul. Itu liriknya artinya itu. Oke deh. Thank you so much Kogyo sudah Sama-sama mau ya. spare waktu. It's okay. Gila, ini udah berapa lama nih? Sungkem dulu kita. Sampai ketemu. Ya. Oke. Bye-bye guys. Bye guys, see you. See you. That's a really good fucking podcast. Kayaknya lebih bagus yang ini daripada yang Jauh. pertama.